Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar sebelum kita belajar mengenai luas menurut poligon dalam dan poligon luar. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana menentukan luas menurut poligon dan luar, dalam dan luar, gitu ya. Tapi seiring dengan beberapa pertanyaan, maka di sini saya berikan dulu pengantarnya, begitu ya. Artinya karena kemarin kan penjelasan saya secara langsung ya, jadi di sini supaya kalian lebih mudah dalam memahami. Oke. Nah, ya, di dalam mencari suatu luas menurut poligon dalam dan poligon luar, kuncinya adalah yang pertama, ya, kalian menentukan dulu yang namanya adalah suatu delta X. Oke, pertama sebelum menentukan delta X kan kita sketsakan dulu gambar, gitu ya. Sketsakan dulu, oke. Kurvanya seperti apa kita sketsakan dulu. Kemudian langkah kedua kita tentukan delta X-nya. Ya, kemudian ketiga kita tentukan titik-titiknya, artinya X0-nya apa, X1-nya apa, sampai dengan XI, XN, dan seterusnya. Baru kita mencari luasnya. Oke, karena di sini kita pengantar, maka di sini saya akan jelaskan fokus adalah bagaimana menentukan suatu delta X dan bagaimana mencari titik-titiknya, yaitu titik X0, X1, X2, dan seterusnya sampai XN gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Misalkan ya, misalkan di sini saya punya suatu suatu interval dari, ya misalkan ini saya suatu garis bilangan gitu ya. Intervalnya itu dari 0 sampai dengan 2. Nah, misalkan begini ya. Terus kemudian 0 sampai dengan 2 ini saya ingin bagi ke dalam dua bagian yang sama besar ya. Dua bagian yang sama besar. Artinya di sini saya bagi dua begini ya. Maka di sini tadi dua bagian yang sama besar itu artinya N-nya adalah 2. N2. N yang dimaksud N2 itu adalah kita bagi ke dalam dua bagian yang sama besarnya. Ya, kalau kita bagi ke dalam dua bagian yang sama besarnya, maka berapa sih jarak dari sini ke sini? Kemudian dari ini ke sini supaya besarnya sama. Begitu ya. Kan di sini kalau kita bagi ke dalam bagian yang sama, di sini kan 1 begitu ya. Maka jarak dari 0 ke 1 kan 1 tadi ya. 1 ke 2 juga 1. Jaraknya adalah 1. Nah, jarak inilah yang dinamakan dengan delta X. Ini ya. Ini adalah delta X. Artinya sama. Dari 0 ke 1 juga 1. Jaraknya dari 1 ke 2 juga 1. Delta X gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan di sini intervalnya dari 0 sampai dengan 2. Kita ingin bagi ke dalam dua bagian yang sama besarnya. Itu caranya bagaimana? Dua bagian yang sama namanya delta X. Caranya adalah jarak dari 0 sampai 2. Rentang dari 0 sampai dengan 2 itu kan 2 dikurang dengan 0 gitu ya. Dibagi dengan kita ingin berapa bagian yang sama besar, karena ingin 2 maka dibagi dengan 2. Berarti di sini 2 per 2 artinya jaraknya atau delta X-nya adalah 1 ya, supaya kita bisa membagi ke dalam bagian yang sama besar, artinya 1 gitu ya. Delta X-nya artinya adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan delta X-nya 1. Kemudian kita tentukan ini adalah suatu X0 ya, 0. Yang satu adalah X1, X2-nya adalah 2 gitu ya. Maka X0-nya itu adalah 0 gitu ya. Awal mulanya, titik awalnya. Kemudian X1 itu diperoleh dari mana? Dari 0 ke 1 ini kan jaraknya 1. X1 itu kan nilainya sama dengan delta X atau 1 dikalikan delta X yaitu 1 begitu ya. Kemudian X2-nya itu dari mana? X2 itu kan 2 ini. 2 itu diperoleh dari, ya memang kita sudah ketahui ya, 2 itu kan 2 kali jaraknya, begitu ya. Artinya 2 kali delta X, dia sama dengan 2, delta X-nya kan 1 ya, maka 2 kali 1 kan sama dengan 2, itu ya. Jadi kita menentukan delta X dan juga titik-titiknya. Nah sekarang misalkan nih saya punya lagi ya. Misalkan di sini
masih sama intervalnya tadi dari 0 sampai dengan 2 gitu ya. Kita ingin bagi ke dalam 3 bagian yang sama besar. Oke. Kita ingin bagi ke dalam 3 bagian yang sama besar, artinya di sini delta X yang harus kita ambil berapa supaya dia membagi ke dalam bagian yang sama besar. Delta X-nya, cara mencari delta X bagaimana? Jarak dari 0 sampai dengan 2, berarti kan 2 dikurang 0, dibagi dengan, kita ingin membagi ke dalam bagian berapa yang sama besar? 3. Berarti 2 dikurang 0, dibagi 3, berarti 2/3. Begitu ya, karena N-nya adalah 3. Maka delta X-nya di sini adalah sama-sama yaitu 2/3. Gitu ya. Artinya 2/3 di sini maka 2/3. Ini ke sini juga 2/3. Berarti berapa? 4/3. Ini ke sini juga jaraknya adalah 2/3. Begitu ya. Nah, sekarang delta X-nya kita sudah tahu yaitu 2/3. X0-nya berapa? X0-nya berarti ini ya. Kita mulai dari ini adalah X0. Titik awalnya adalah 0. Oke, X1-nya itu diperoleh dari X1 itu artinya kan 1 kalinya delta X gitu ya. 2/3. X2-nya yang ini, X3-nya ini. X2-nya itu /adalah berapa kalinya jarak? 2 kalinya ya. 2 kali delta X. Artinya 2 kali delta X-nya adalah 2/3. Maka di sini adalah 4/3. Sama ya. Oke, X2-nya gitu. X3-nya 3 kalinya delta X. Delta X-nya 3 dikali 2/3. Delta X-nya adalah X3-nya adalah 2. Gitu ya. Oke, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Saya masih ambil contoh yang sama. Misalkan tadi kan dibagi ke dalam 3. Nah, sekarang kalau kita bagi ke dalam 4 bagian yang sama. Misalkan di sini saya mau mengambil rentangnya itu kan kalau dari 0 sampai dengan 2 ya. Misalkan di sini dari negatif 2 sampai dengan 2 misalkan intervalnya ya. Oke. Nah, dari interval ini saya mau bagi ke dalam N-nya adalah 4 bagian yang sama besarnya. Oke, 4 bagian yang sama besar. Maka bagaimana caranya? Delta X yang harus kita ambil berapa sih? Gitu ya. Delta X-nya adalah dari negatif 2 ke 2 itu berapa jaraknya? Ya, jadi 2 dikurangi ya, 2 titik awalnya negatif 2 ya. Negatif 2 dibagi dengan kita ingin bagi ke dalam 4 bagian yang sama. Maka 2 dikurang negatif 2 artinya kan 4/4 artinya 1. Maka delta X yang harus kita ambil adalah 1 supaya dia membagi 4 bagian yang sama besar gitu ya. Jadi 1 gitu ya. Jarak dari sini ke sini adalah 1, sama jaraknya semuanya adalah 1 ya. Maka di sini kalau jaraknya 1, maka X0-nya adalah X0-nya titik awal mulanya ini sebagai X0 yaitu negatif 2 gitu ya. Terus kemudian X1-nya ini adalah sebagai X1, X2, X3, X4 gitu ya. Oke, X0-nya negatif 2 gitu ya. Kemudian jaraknya tadi adalah delta X-nya adalah 1. Maka titik X1-nya berapa? Negatif 2 ditambah dengan 1 dikalikan delta X gitu ya. Artinya negatif 2 ditambah 1 yaitu negatif 1. Ini yang titiknya adalah negatif 1. Kemudian ditambah 1 lagi kan berarti 0 ya. Ditambah 1 lagi 1, tambah 1 lagi 2. Terus kemudian X2-nya. X2-nya itu artinya pola yang dibentuk adalah negatif 2 ditambah ya, titik awalnya kan gitu ya. 2 kalinya delta X. Oke, karena di sini kan 1, ini kan 1 ya. 1 berarti kan 2 kalinya. Berarti negatif 2 ditambah 2 dikali delta X-nya kan 1. Artinya 2 ditambah negatif 2 kan 0. Begitu. Terus kemudian X3-nya bagaimana? X3-nya ya berarti negatif 2 titik awalnya ya ditambah 3 kalinya delta X. Artinya
negatif 2 ditambah 3 dikalikan 1, yaitu 1. Begitu ya. X4-nya adalah negatif 2 ditambah 4 dikalikan delta X. Artinya negatif 2 ditambah 4 dikali 1 yaitu 2. Gitu ya cara mencari nega X dan juga titik-titiknya tadi. Nah, misalkan begini. Misalkan tadi masih sama ya. Kita punya interval dari negatif 2 sampai dengan 2. Oke ya. Kan kalau tadi dibagi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita mau bagi ke dalam n bagian yang sama besar. N-nya di sini adalah sampai dengan tak hingga. Ya, artinya di sini ada banyak sekali n ya. Kita ingin bagi ke dalam n bagian yang sama besarnya, gitu ya. Maka siapakah delta X-nya? Polanya yang harus kita perhatikan tadi ya. Delta X ya diperoleh dari negatif 2 sampai ke 2 itu berapa? 2 dikurang negatif 2 ya. Dibagi dengan kita ingin membagi ke dalam n bagian yang sama besarnya. Di sini n-nya kita hitung sebagai n begitu aja ya. Maka polanya yang diperoleh adalah 2 dikurang negatif 2 ini 4 per n begitu ya. Maka kita bentuk delta X yang ingin kita cari. Kalau misalkan di situ dalam n bagian gitu ya. N bagian, mungkin n bagian itu sampai dengan tak hingga. Misalnya di sini sampai dengan n, maka kita tulis dengan n gitu ya. Maka delta N-nya adalah 4 per n gitu ya. Kalau delta N-nya 4 per n, maka X0-nya apa? X0-nya kan titik awalnya adalah negatif 2 tadi ya. X1-nya pola yang terbentuk adalah X0 ya, negatif 2 titik awalnya ditambah dengan 1 kali delta X. Polanya gitu ya, perhatikan polanya. Maka di sini negatif 2 ditambah dengan 4 per n ya. Kemudian X2-nya apa? X2-nya berarti negatif 2 ditambah 2 kalinya delta X, yang mana artinya adalah negatif 2 ditambah dengan 2 kali 4 per n. Begitu ya, artinya negatif 2 ditambah 8 per n, begitu ya, sampai dengan misalkan kita di sini punya xn gitu ya, xn, maka di sini negatif 2 ditambah 2 n ya, 1 2 itu kan n ya, sebanyak n kali kan sesuai dengan titik ya, x1 x2 xn, maka n dikalikan dengan delta X, artinya negatif 2 plus n dikalikan 4 per n, yang mana artinya adalah 2. Maka xn-nya di sini adalah 2. Ya, karena tadi intervalnya dari negatif 2 sampai dengan 2. 2 itu sebagai xn-nya. Gitu ya. Lalu kalau ditanya xi-nya apa? Xi-nya ya berarti polanya sama. Berarti xi adalah negatif 2 ditambah dengan i gitu ya, dikali dengan delta X. Artinya negatif 2 ditambah 4 i per n. Begitu ya. Oke, itu tadi bagaimana cara kita menentukan delta X dan titik X1, X2, Xn gitu. Nah, terus kalau misalkan Xi tadi kan sudah ketemu. Begitu ya. Oke, itu sebagai pengantar dalam kita mencari luas menurut poligon dalam dan luar. Karena yang langkah untuk mencari luas menurut poligon itu tadi yang pertama sketsakan dulu gambarnya gitu ya. Kemudian yang kedua kalian tentukan delta X-nya ya. Yang ketiga adalah tentukan X1, X2, X3, Xn, Xi dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami.